Tidak butuh waktu lama bagi Yu Mengqing, yang telah menerobos ke negeri dongeng Luojin Agung, untuk berjalan mendekat. Bertemu dengan Murong Yu dan yang lainnya. Dan tak lama kemudian, mereka semua tiba di tempat anjing neraka itu berada. Sebelumnya, anjing neraka itu makan terlalu banyak. Seluruh tubuhnya seperti bola besar yang membengkak. Setelah hampir 10.000 tahun mencerna, anjing neraka itu telah kembali ke keadaan semula, dan pil yang telah dimakan terlalu banyak itu mungkin telah dicerna. Namun, anjing neraka itu masih tertidur saat ini dan tidak terbangun. Kekuatan anjing neraka itu mendekati alam keabadian mendalam 9 hari. Melihat anjing neraka itu dari kejauhan, Zhao Ziqing tiba-tiba berkata, "Orang ini tidak perlu berlatih kultivasi sama sekali, ia hanya terus makan, dan kekuatannya meningkat lebih cepat dari kita." Kera emas bermata api itu terdiam. Pada saat yang sama, yang lainnya juga sedikit terdiam. Murong Yu tersenyum dan berkata, "Ini adalah bakat Tengu. Dia tidak perlu berlatih sejak awal. Dia hanya perlu terus-menerus melahap hal-hal yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa membuat Anda iri." Meskipun basis kultivasi Dahei Gou meningkat sangat cepat. Namun ini hanya sementara. Bagaimanapun, Murong Yu sekarang memiliki sesuatu untuk dilahapnya. Dan begitu kekuatan anjing neraka naik ke level tertentu, jika tidak ada cukup kekuatan untuk melahapnya, kekuatannya akan mandek. Jadi, meskipun bakatnya bagus, kekurangannya juga jelas. Jika belum melahap sesuatu yang kuat, anjing neraka mungkin tidak akan pernah bisa menerobos. "Murong, kamu adalah level terendah di sini sekarang." Zhao Ziqing menatap Murong Yu dan berkata sambil tersenyum. "Yaitu, semua orang telah meningkatkan banyak ranah, mengapa ranahmu tidak berubah?" Yu Mengqing juga menatap Murong Yu tanpa berkata-kata, sangat bingung. Murong Yu mengangkat bahu dan berkata dengan senyum masam, "Aku benar-benar ingin menerobos, tetapi latihanku tidak dapat dengan mudah menerobos. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat datang, mungkin aku akan menerobos besok." Kata Murong Yu dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika dia peduli? Chaos Celestial Body Record tidak begitu mudah untuk ditembus. Selain itu, meskipun Murong Yu hanya berada di ranah Luo Tianxiang, kekuatan sejatinya telah mencapai ranah 9 surga. Dengan kekuatan 5.000 wanita cantik, berapa banyak dewa abadi tingkat 9 yang memiliki begitu banyak kekuatan wanita cantik? Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Murong Yu sekarang lebih kuat daripada sebagian besar dewa abadi tingkat 9. Luo Tianxiang, ranah dewa abadi, dapat membunuh yang kuat di ranah 9 hari dan dewa abadi tingkat 9. Kekuatan dan ranah Murong Yu tidak sama, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat monster. "Tuanku, aku lebih kuat darimu sekarang, mengapa kita tidak berlatih?" Mata kera emas bermata api itu menunjukkan niat bertarung yang kuat, menatap Murong Yu dan berkata, "Apakah kau benar-benar ingin berlatih denganku?" Murong Yu menatap kera emas bermata api itu dengan senyum aneh di wajahnya. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing, Yu Mengqing dan bahkan He Tu menatap kera emas bermata api itu dengan mata yang sangat terkejut. Melihat senyum aneh Murong Yu dan ekspresi orang lain yang tidak dapat dijelaskan, hati kera emas bermata api itu tiba-tiba meledak, samar-samar, sebuah pikiran buruk muncul di hatinya. Namun, dia tidak akan pernah berhenti di situ. "Tuanku, meskipun aku tahu kau kuat, tapi aku tidak buruk. Aku hanya berada di tahap awal Great Luo Jinxian, tetapi aku memperkirakan kekuatanku, bahkan orang kuat umum di tahap akhir Great Luo Jinxian bukanlah lawanku. Bahkan jika kau menghadapimu, aku juga memiliki kekuatan untuk bertarung." Kera emas bermata api itu menatap Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kau sudah memutuskan?" Murong Yu tersenyum. Kera emas bermata api mengangguk. Murong Yu berhenti bicara, hanya melambaikan tangannya yang besar, dan kemudian yang lainnya diteleportasi ke kejauhan, hanya menyisakan Murong Yu dan kera emas bermata api di tempat. "Tuan, aku akan melakukannya." Kera emas bermata api memegang gada emas dan menyeruputnya ke arah Murong Yu dengan suara yang dalam. Aura yang kuat meledak keluar dari tubuhnya, lalu melompat ke udara, berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas menuju Murong Yu. Selama proses ini, lingkaran emas di tangannya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti lingkaran matahari, memantulkan dunia, menyilaukan, dan pada saat yang sama membawa niat membunuh yang mengerikan,
menghancurkan kehampaan menjadi berkeping-keping, dia menghantamnya dengan keras ke arah Murong Yu. Menghadapi pukulan yang sama kuatnya dari kera emas bermata api, Murong Yu tidak banyak bergerak, tetapi berdiri diam, menyaksikan gada emas itu membombardirnya. Ya, sepertinya sekitar 2000 naga angin. Murong Yu mengangguk, wajahnya menunjukkan kekaguman. Kekuatan Jenderal Daluo Jin Xianlong hanya antara 1000 dan 3000. Kera emas bermata api memiliki 2000 kekuatan naga, yang sudah sangat kuat. Meskipun baru dalam tahap awal Daluo Jinxian, kekuatan tempurnya telah mencapai tahap akhir Daluo Jinxian, dan kekuatannya terbukti. Namun, dibandingkan dengan 5000 wanita cantik milik Murong Yu, 2000 wanita cantik milik kera emas bermata api itu masih jauh dari cukup. Melihat bahwa gada emas kera emas bermata api itu hendak mengenai bagian atas kepala Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu mulai. Aku melihatnya berdiri di tempat seolah-olah sedang berjalan santai di halaman, dengan lembut menjulurkan tangan kanannya, dan kemudian meraihnya secara langsung. Lingkaran emas yang dibawa oleh kera emas bermata api dengan kekuatan yang dahsyat itu benar-benar dipukul olehnya. Baru saja menangkapnya di tanganmu. Auzu.com. Pada saat ini, kera emas bermata api, tetapi merasa bahwa tangan besar Murong Yu seperti cakar dewa. Bahkan kekuatan besar yang terkandung dalam batang lingkaran emas menghilang pada saat tangan besar Murong Yu menggenggamnya. Kera emas bermata api terkejut. Aku melihatnya menggeram, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, dan kekuatan tak berujung mengalir ke gada emas seperti lautan badai. Tiba-tiba, gada emas itu mengeluarkan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan. Lepaskan aku. Kera emas bermata api meraung, memegang gada emas di kedua tangan, dan sangat terkejut, tangan besar Murong Yu hendak terbang menjauh. Namun, yang mengejutkan si kera emas bermata api adalah tangan besar Murong Yu sama sekali tidak bergerak. Bahkan jika dia terus mengalirkan kekuatannya, kekuatan itu langsung menghilang saat mereka menyerbu ke sisi Murong Yu. Kera emas, saatnya aku menyerang. Murong Yu tersenyum tipis, lalu tangannya yang besar bergetar. Dengan kekuatan yang kuat, mata tangan si kera emas bermata api dan mulut harimau itu langsung pecah. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat itu langsung mengguncang tangannya dari tongkat lingkaran emas, dan seluruh tubuhnya juga kekuatan yang kuat memberikan kejutan langsung dan mundur. Sungguh kekuatan yang mengerikan, pikir si kera emas bermata api dengan takjub di dalam hatinya. Murong Yu hanya mengambil serangan biasa dan sudah menyambar senjatanya. Jika Murong Yu ingin membunuh dengan tangannya, dia bisa mengambil nyawanya hanya dengan satu gerakan. Ini adalah celah antara Dewa Mendalam 9 Surga dan Dewa Emas Daluo. Awalnya, bahkan Dewa Mendalam 9 Surga biasa dapat dengan mudah membunuh orang yang kuat di alam Dewa Emas Daluo. Terlebih lagi, kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai puncak alam abadi mendalam 9 hari. Kera emas, pegang telapak tanganku. Teriak Murong Yu dan menamparkan kera emas dari kejauhan. Kera emas bermata api langsung ketakutan, tubuhnya bergetar, lalu dia naik ke udara, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tuan, aku menyerah, aku menyerah. Kera emas bermata api itu berlari dengan liar. Meskipun dia memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatannya sendiri, kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat darinya. Aku tidak tahu kekuatan Murong Yu sebelumnya, dan dia masih memiliki niat untuk melawan Murong Yu. Pada saat ini, mengetahui bahwa kekuatan Murong Yu begitu kuat, jika dia masih ingin melawan Murong Yu, itu akan menjadi kedutan otak. Tidak akan berhasil jika kau mengaku kalah. Murong Yu menendangnya pelan, membalikkan tubuhnya dengan tangan besar, dan langsung menutupinya. Boom! Meskipun kecepatan kera emas bermata api itu cepat, kecepatannya jauh lebih rendah daripada kecepatan serangan Murong Yu. Aku melihat tangan besar Murong Yu terfoto, kera emas bermata api itu tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan Murong Yu menamparnya ke bawah tanah. Tuan, kau sangat mesum. Kera emas bermata api itu menghantam tanah, terbang dari tanah, dan memuntahkan lumpur di mulutnya sebelum dia memutar matanya dan berkata. Meskipun Murong Yu menamparnya ke bawah tanah, tidak ada pembunuh. Dengan kekuatan kera emas bermata api dan kekuatan tubuh fisiknya, dia sama sekali tidak terluka. Kera emas, kau mencari pelecehan sendiri. Yu Mengqing berkata sambil menyeringai melihat kera emas bermata api.
Kera emas bermata api merasa tertekan untuk beberapa saat, di masa depan, akan baik-baik saja untuk menemukan seseorang untuk dilawan. Aku pasti tidak akan menemukan orang cabul seperti Tuan. Jelas itu hanya ranah Luo Tianxian, tetapi kekuatannya sangat mengerikan, itu benar-benar cabul. Murong Yu menggerakkan matanya dan menatap kera emas bermata api, dengan aura berbahaya di matanya. Apa yang kamu bicarakan, kera emas? Cabul. Kera emas bermata api melawan perang dingin dan dengan cepat berkata, tidak, aku hanya mengatakan bahwa Tuan, kamu berbakat dan kuat, dan kamu benar-benar model generasiku. Terlalu lemah. Xiao Zi memutar matanya dan menatap kera emas bermata api tanpa berkata-kata. Kera emas bermata api tersenyum, bahkan jika dia tidak memiliki tulang punggung, itu lebih baik daripada ditampar ke tanah dengan telapak tangan lain oleh Murong Yu. Meskipun tidak akan terluka, itu terlalu memalukan. Meskipun semua orang di sekitarmu adalah milikmu sendiri, tidak ada yang mesum untuk membuat orang lain melihat dirimu malu, kan? Baiklah, jangan membuat masalah. Saudari Mengqing, kera emas, karena kamu telah mencapai alam Daluo Jinxian, aku yakin kamu sudah bisa memanggil kesengsaraan. Kapan kamu akan melewati kesengsaraan? Lebih cepat lebih baik, jangan sampai aku mengkhawatirkannya sepanjang hari. Kera emas bermata api berkata segera. Dan Yu Mengqing juga mengangguk dan berkata, lewati malapetaka pagi ini, cepat atau lambat, kamu harus melewati malapetaka. Jika kamu menundanya nanti, perampokan akan menjadi semakin menakutkan. Apakah kalian semua sudah memutuskan? Tanya Murong Yu dengan suara yang dalam. Yu Mengqing dan kera emas bermata api melewati kesengsaraan seharusnya sangat mudah. Dengan dukungan sejumlah besar senjata ajaib, pil, dan pembuluh darah abadi milik Murong Yu, seharusnya tidak ada bahaya. Selain itu, setelah urusan Zhao Ziqing, ketika mereka melewati masa kesusahan, Murong Yu pasti akan membawa keheningan. Pada saat itu, bahkan jika seseorang menyelinap masuk, mereka tidak akan dapat menyakiti mereka. Kelompok itu muncul kembali di manor di kota Xingzhou. Silence tahu itu saat pertama kali mereka muncul, dan sosoknya berkedip, dan dia muncul di depan Murong Yu dan yang lainnya. Apa? Begitu dia melirik Murong Yu dan yang lainnya, Ming Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara ngeri, menatap Zhao Ziqing dan yang lainnya dengan ekspresi terkejut. Tidak peduli apa, Murong Yu tetap berada di negeri dongeng Luo Tian. Hanya saja di antara yang lainnya, yang terburuk telah mencapai negeri dongeng Luo Jin Agung. Harus dipahami bahwa setahun yang lalu, Yu Mengqing hanya berada di ranah Luo Tian, dan kera emas bermata api itu bahkan belum mencapai ranah Xuan Xian. Sekarang, 1 tahun telah berlalu, dan mereka telah menerobos ke ranah Daluo Jinxian bersama-sama. Melintasi 4 atau 5 ranah dalam 1 tahun. Kecepatan terobosan seperti itu benar-benar mengejutkan. Bahkan dengan semua jenis pil, mustahil untuk mencapai terobosan kecepatan yang mengerikan seperti itu hanya dalam 1 tahun. Bahkan jika pikiran menerobos meditasi, mustahil untuk memahami bahwa mereka sebenarnya tidak berlatih selama setahun, tetapi selama hampir 10.000 tahun. 10.000 tahun tidaklah lama, tetapi singkat, tetapi di bawah berbagai serangan obat-obatan Murong Yu, sangat mudah untuk menerobos beberapa alam. Tentu saja, saat kekuatan mereka semakin tinggi, waktu terobosan akan semakin lama. Bahkan jika ada berbagai obat-obatan, kecepatannya tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Namun, Murong Yu sekarang memiliki semua jenis pembuluh darah abadi. Selama dia mau, dia dapat membakar pil untuk mempercepat waktu kultivasinya, dan dalam waktu alam abadi tersingkat, dia dapat memaksimalkan kultivasinya. Meskipun Ming Ji terkejut, tetapi tidak bertanya. Bagaimanapun, bagaimana mereka meningkatkan kekuatan mereka adalah rahasia Murong Yu. Hubungannya saat ini dengan Murong Yu hanya melindungi Murong Yu selama 100.000 tahun. Bahkan jika mereka berteman, mereka bahkan bukan teman. Tentu saja, rahasia Murong Yu ini tidak akan diceritakan kepadanya. Karena itu, dia tidak bertanya. Ming Ji, kematianmu belum sepenuhnya dihilangkan. Murong Yu melirik Ming Ji, sedikit mengernyit. Sebelumnya, Murong Yu telah memurnikan energi kematian dalam jiwanya untuknya. Namun, energi kematian dalam tubuhnya tidak dimurnikan. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, masih ada banyak energi kematian di Ming Ji.
Rasa malu melintas di wajah Mingji, napas kematian ini benar-benar aneh, dan tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat. Ketidakberdayaan di laut mati pada dasarnya menakutkan. Begitu diserang, itu akan menghabiskan banyak pikiran dan energi biksu, dan bahkan tidak akan bisa mengusirnya pada akhirnya. Bahkan jika Mingji adalah orang kuat di ranah Kaisar Abadi, tidak mudah untuk menyingkirkan energi kematian di tubuhnya. Ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, hampir sama untuk semua makhluk abadi. Apakah begitu sulit untuk menyingkirkannya? Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi dia tidak menganggap ketidakberdayaan itu sulit. Kemanapun kekuatan kehidupan lewat, semua energi kematian dimurnikan. Kamu adalah seorang dokter dan master jenius, dan kamu sangat hebat dalam keterampilan medismu. Tentu saja, aura kematian itu tidak ada di matamu. Mingji berkata dalam hati. Dia bahkan iri pada Murong Yu. Dengan keterampilan medis Murong Yu, dunia ini begitu besar sehingga kamu bisa pergi. Murong Yu sedikit mengernyit, biarkan aku memeriksanya untukmu. Tiba-tiba dia sangat gembira, dan butuh waktu setahun baginya untuk menyingkirkan sedikit kematian itu. Jika Murong Yu membantunya, meskipun dia sudah mati, itu sama sekali bukan masalah. Alhasil, keduanya berjalan ke kamar sebelah, dan Murong Yu mulai memurnikan hidupnya. Energi kematian di tubuh Mingji diserbu dengan sangat parah, bahkan Murong Yu akan membutuhkan waktu cukup lama untuk memurnikannya. Oleh karena itu, setelah Murong Yu hanya memurnikan sebagian kekuatan keheningan, dia berhenti, dan berkata, masih ada sebagian energi kematian yang akan dimurnikan setelah beberapa saat. Sekarang, biarkan Mengking dan kera emas menyeberangi malapetaka terlebih dahulu. Mingji mengangguk, dan kelompok itu meninggalkan istana dan terbang menuju luar kota Xingzhou. Murong, seseorang telah mengikuti kita, apakah kamu ingin menyelesaikannya? Sebelum meninggalkan kota Xingzhou, Mingji berkata pelan kepada Murong Yu. Murong Yu mencibir, orang-orang ini takut bahwa mereka adalah keluarga Bai. Bajingan-bajingan ini benar-benar mencari kematian. Jangan lakukan itu dulu. Jika mereka berani bergerak, mereka akan langsung dihancurkan. Sebenarnya, tahun ini, anggota keluarga Bai telah mengawasi Murong Yu dan yang lainnya di luar istana. Namun, mungkin karena takut akan keheningan, orang-orang ini tidak berani masuk ke istana. Ketika mereka melihat Murong Yu dan yang lainnya pergi, mereka mengikuti. Mingji mengangguk dan mengabaikan orang-orang ini. Kehadirannya di antara semut-semut ini sama sekali tidak mengancam mereka. Setelah meninggalkan kota Xingzhou, mereka muncul di alam liar dan berhenti. Mengqing, Jin Yuan, siapa di antara kalian berdua yang akan datang lebih dulu? Tanya Murong Yu ketika dia melihat keduanya. Mereka semua telah mencapai alam Great Luo Jinxian, selama mereka bersedia, mereka dapat memicu 6 atau 9 kesengsaraan kapan saja. Aku akan datang lebih dulu. Kera emas bermata api melirik Yu Mengqing, lalu berkata dengan suara yang dalam. Auzu.com. Murong Yu mengangguk, dan kemudian kera emas bermata api meninggalkan Murong Yu dan yang lainnya, bersiap untuk menyeberangi malapetaka. Saudaraku akan melewati 6 atau 9 kesengsaraan. Semua orang menunggu sampai mereka semua mundur dan tidak boleh mendekat. Kalau tidak, jangan salahkan pembunuhku yang kejam. Setelah kera emas bermata api itu pergi, Murong Yu segera berteriak dengan suara yang dalam. Suara-suara pembunuh menyebar dari jauh, dan orang-orang di sekitar segera mundur. Karena Murong Yu dan kelompoknya terbang langsung dari kota Xingzhou, dan ada orang-orang dari keluarga Bai yang berkeliaran jauh di belakang. Karena itu, ketika mereka berhenti, beberapa orang mengelilingi mereka. Orang-orang ini semua ada di sini untuk menyaksikan kegembiraan itu. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Murong Yu, dia mundur. Namun, mereka yang ada di keluarga Bai ragu-ragu sejenak, dan tidak segera pergi. Namun, mereka segera pergi. Kesengsaraan surgawi, dalam jarak tertentu, mereka semua akan disalahartikan oleh aturan langit dan bumi sebagai penyeberang kesengsaraan. Dengan cara ini, ketika Jie Lei meledak, mereka juga akan menjadi sasaran. Selain itu, semakin banyak orang di sekitar, semakin mengerikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan 6 atau 9 surga adalah kesengsaraan surga yang sangat mengerikan. Jika orang-orang dari keluarga Bai tidak pergi, malapetaka yang dialami kera emas bermata api itu akan lebih mengerikan. Namun,
mereka juga harus menanggung malapetaka yang mengerikan itu. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak ingin pergi, mereka tetap pergi dan mundur ke tempat yang jauh. Namun, mereka tidak pergi jauh, tetapi mundur ke tempat yang aman. Bajingan-bajingan ini, jika mereka berani bergerak, bunuh mereka secara langsung. Murong Yu melirik orang-orang dari keluarga Bai dan berkata dengan dingin. Mingji mengangguk, kata-kata Murong Yu terutama ditujukan kepadanya. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang di keluarga Bai ini tidak lemah, dan ada juga orang kuat di tahap akhir Raja Peri. Di pihak Murong Yu, hanya dia yang memiliki kekuatan untuk membunuh orang kuat ini. Tentu saja, jika Murong Yu mencoba yang terbaik, tidak apa-apa untuk membunuh Raja Peri. Namun, jika Murong Yu ingin menggunakan busur Qiankun, itu akan membuat orang-orang kuat di alam Kaisar Abadi khawatir seperti terakhir kali. Ini bukan yang diinginkan Murong Yu. Terlebih lagi, sekarang Kaisar Abadi Mingji ada di sini, dia tidak perlu bertindak. Boom! Dengan Murong Yu dan yang lainnya duduk di sebelahnya, kera emas bermata api tidak perlu khawatir sama sekali, ia segera menarik GLA. Tidak seperti Zhao Ziqing yang melintasi malapetaka, kera emas bermata api tidak memiliki senjata sihir super seperti istana bawah tanah. Meskipun Murong Yu telah memberinya banyak senjata sihir, pembuluh darah abadi, dan pil, kera emas bermata api seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertahan hidup dari malapetaka ini. Terlebih lagi, 10 guntur di depan 69 malapetaka tidaklah kuat. Oleh karena itu, kera emas bermata api seperti Murong Yu. Pada saat yang sama ketika guntur perampokan pertama membombardirnya, ia telah membubung ke langit, memegang tongkat emas dan menghantam guntur perampokan. Melihat cara kera emas bermata api melewati malapetaka, Zhao Ziqing tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Murong Yu, sepertinya semua orang di sekitarmu sama seperti dirimu. Murong Yu tersenyum, hal yang sama terjadi ketika ia melewati kesengsaraan, dan itu berkali-kali lebih dilebih-lebihkan daripada kera emas. Kera emas menghancurkan guntur-guntur ini hingga berkeping-keping, sementara Murong Yu secara langsung mengarahkan kekuatan guntur ke dalam tubuhnya dan secara langsung melunakkan dagingnya. Meskipun Jin Yuan juga mengarahkan para perampok ini, itu hanya sebagian kecil. Bagaimanapun, tubuh fisiknya tidak sekuat Murong Yu, dan ia tidak memiliki vitalitas. Jika semua guntur perampokan ini diarahkan ke dalam tubuh, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahannya. Guntur perampokan terus menyambar, dan wajah kera emas bermata api berangsur-angsur menjadi serius. Namun, dia tidak menggunakan senjata ajaib apapun selama 40 kali Taois pertama, dan dia bahkan tidak meminum pil. Namun, setelah 40 guntur, kekuatan guntur tiba-tiba meningkat. Saat guntur turun satu demi satu, kera emas sudah mulai menderita kerusakan. Namun, ada banyak pil dan pembuluh darah abadi, dan luka-luka ini tidak menimbulkan ancaman bagi kera emas. Haruskah kita membiarkannya berhasil mengatasi malapetaka? Di kejauhan, seorang abadi mendalam 9 hari dari keluarga Bai berkata kepada Raja Peri dari keluarga Bai. Raja abadi dari keluarga Bai memandang kera emas dan Murong Yu yang sedang melintasi perampokan di depan dengan ekspresi muram, dengan mata gelap. Dia juga tidak ingin kera emas berhasil mengatasi malapetaka, dan bahkan ingin membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Namun, mereka juga tahu tentang fakta bahwa Bai Yuangang terpaksa meledakkan dirinya sendiri. Meskipun kekuatan Bai Yuangang lebih rendah darinya, tetapi dia dipaksa untuk meledakkan basis kultivasinya, kekuatan lawannya pasti jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan orang-orang seperti Murong Yu. Terutama keheningan. Lihat dulu, Raja Abadi dari keluarga Bai berkata dengan suara yang dalam, saya telah memberitahu anggota keluarga yang kuat, saya yakin mereka akan segera tiba. Mengapa menunggu mereka? Kekuatan tertinggi di antara mereka hanya 9 surga mendalam abadi, kita bisa membunuh mereka. Seorang dewa mendalam 9 surga dari keluarga Bai berkata dengan jijik. Itu hanya Jiu Tian Xuanxian. Jika memang begitu, lalu Bai Yuangang telah meledakkan dirinya sendiri karena umurnya yang panjang. Raja Peri keluarga Bai memandang Jiu Tian Xuanxian dan berkata dengan dingin. 9 surga Xuanxian yang sedang berbicara terdiam beberapa saat, dan yang lainnya juga terdiam. Jika bukan karena kekuatan Murong Yu, bagaimana mungkin Bai Yuangang,
Raja Peri, dipaksa untuk meledakkan dirinya sendiri. Selain itu, sebagai keluarga Gu dari ular lokal di kota Xingzhou, patriark mereka terpaksa menghapus basis kultivasinya sendiri dan tidak berani mengganggu Murong Yu dan yang lainnya. Apa yang ditunjukkan ini? Setidaknya itu menunjukkan bahwa Murong Yu dan yang lainnya kuat. Setidaknya jauh lebih kuat dari Raja Peri. Semua orang dari keluarga Bai memiliki keraguan, tetapi melihat kera emas terus menunggangi guntur satu demi satu, hati mereka menjadi semakin tidak senang. Kapan yang kuat dalam keluarga akan datang? Tidak lebih, kera emas akan segera menyelesaikan malapetaka, dan kita tidak akan dapat memulainya pada saat itu. 9 surga Xuanxian yang berbicara sebelumnya berkata dengan suara yang dalam. Mengapa kamu terburu-buru? Raja abadi dari keluarga Bai melotot ke arah 9 surga Xuanxian, selama anggota keluarga yang kuat datang, membunuh mereka mudah. Selama yang kuat dari keluarga Bai datang, bahkan jika kera emas telah selamat dari malapetaka, dia masih akan dapat membunuhnya. Ini adalah pikiran semua orang di keluarga Bai. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, mereka kembali terdiam. Gemuruh, guntur perampokan terus turun, membombardir kera emas. Pada saat ini, kera emas tidak dapat lagi menahan malapetaka yang mengerikan ini dengan kekuatannya sendiri. Akibatnya, satu persatu prajurit dewa terus dikorbankan olehnya, menghalangi serangan Jie Lei. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi dari kera emas bermata api hanyalah hal biasa, sedikit lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi 69 biasa. Namun, itu tidak menakutkan, itu tidak ada bandingannya dengan 6 atau 9 kesengsaraan Zhao Ziqing. Oleh karena itu, untuk setiap guntur perampokan, dia dapat mengorbankan paling banyak beberapa prajurit tingkat raja, yang dapat diblokir. Ditambah dengan sejumlah besar pil dan pembuluh darah abadi, kera emas bermata api tampak sangat santai kali ini. Yaitu, Wang Bing. Mereka semua adalah prajurit raja. Raja abadi dari keluarga Bai menatap tajam ke arah prajurit dewa yang terus-menerus dikorbankan oleh kera emas, tetapi terus-menerus diledakkan menjadi debu oleh guntur. Anak yang hilang. Orang-orang di sekitar menyaksikan kera emas terus-menerus menawarkan prajurit raja dengan mata yang tajam, dan mereka tidak sabar untuk bergegas dan merebutnya. Mereka adalah prajurit raja, bahkan jika mereka kuat di alam raja abadi, mereka mungkin tidak memiliki prajurit raja. Aku tidak tahu apa asal-usul orang ini. Dengan begitu banyak prajurit raja, apakah dia murid dari suatu kekuatan super? Semua orang di sekitar berkata dengan iri. Bahkan murid biasa dalam kekuatan super tidak begitu boros. Hanya orang-orang besar itu yang bisa membuat kemewahan seperti itu. Orang ini benar-benar tidak memiliki latar belakang. Untuk sementara waktu, orang-orang dari keluarga Bai ragu-ragu. Kera emas dapat terus mengusir para prajurit raja itu seperti hal-hal biasa. Jika dia tidak memiliki latar belakang, dia tidak akan mempercayainya. Jika kera emas bermata api benar-benar memiliki latar belakang yang besar, jika keluarga Bai memindahkannya, dengan kekuatan keluarga Bai, saya takut akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan di belakang lawan. Itu hanya membunuh 3 orang, Murong Yu. Raja Peri dari keluarga Bai berkata dalam hatinya. Bagaimanapun, hanya Murong Yu yang membunuh keluarga Bai saat itu. Bahkan jika Anda menambahkan keheningan. Tidak peduli siapa pihak lainnya, saya hanya membutuhkan satu prajurit raja. Seorang dewa mendalam 9 surga yang menjadi penonton tiba-tiba menggertakkan giginya, naik ke udara, dan bergegas menuju kera emas bermata api. Selama proses ini, dia bahkan mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan kasar menangkap prajurit raja yang baru saja dikorbankan oleh kera emas, untuk merebut prajurit dewa. Pengadilan kematian. Cahaya dingin di mata Murong Yu melintas, dan sosoknya berkedip sebelum menghilang di tempat. Tertawa. Kekosongan tiba-tiba meledak, dan tombak hitam tiba-tiba menusuk keluar dari kehampaan, seolah-olah telah menembus waktu dan ruang dari zaman kuno, dan mengebor keluar, membawa kekuatan yang mengerikan, menghancurkan kehampaan, dan menusuk dewa mendalam 9 surga. Masa lalu. Menakutkan, nafas kematian tiba-tiba muncul di hati Jiu Tian Xuanxian yang ingin merampok prajurit raja. Untuk pertama kalinya, dia menarik kembali tangannya yang besar, menamparkan tombak hitam yang tiba-tiba muncul. Dentuman. Setelah suara teredam,
Tangan besar yang ditembakkan oleh Jiu Tian Xuanxian hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan tombak hitam, mengubahnya menjadi bubuk. Namun, tombak hitam panjang itu tidak berhenti di titik manapun, dan menusuk pembangkit tenaga listrik Nine Heavens Profound Immortal. Dentuman, kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tombak itu. Kekuatan mengerikan ini langsung menyelimuti Nine Heavens Profound Immortal Tower. Pada saat yang sama, semua orang di kejauhan baru saja melihat bahwa Nine Heavens Profound Immortal ini pertama-tama diselimuti oleh kekuatan hitam, dan kemudian hancur berkeping-keping, berubah menjadi bubuk, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Nine Heavens Profound Immortal terbunuh oleh satu pukulan. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di kehampaan. Itu adalah Murong Yu. Dari tembakan Murong Yu hingga kemunculannya, dalam waktu singkat, Nine Heavens Profound Immortal terbunuh olehnya, dan prosesnya sangat singkat. Desisan, itu adalah pemuda yang hanya memiliki Luotian di negeri dongeng. Itu adalah pemuda dengan kekuatan terlemah. Setelah melihat bahwa Murong Yu lah yang telah membunuh Dewa Abadi 9 surga yang kuat, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan napas. Di antara kelompok Murong Yu, kecuali Ke Xiaozi, Murong Yu memiliki alam terendah. Itu hanya alam surga. Oleh karena itu, setelah melihat kekuatan Murong Yu, orang-orang di sekitar sudah berpikir bahwa kekuatan Murong Yu adalah yang terburuk di antara mereka. Auzu.com bahkan, banyak orang bahkan tidak peduli untuk melihat Murong Yu, alam semacam itu hanyalah semut di mata mereka. Namun, kekuatan yang dilepaskan Murong Yu saat ini mengejutkan mereka semua. Seorang Luo Tianxiang membunuh seorang dewa mendalam 9 surga dengan satu pukulan. Apa artinya ini? Jika orang ini tidak menyembunyikan kekuatannya, tidak ada penjelasan lain. Terlepas dari apakah dia menyembunyikan kekuatannya. Sekarang orang-orang di sekitarnya telah menganggapnya serius. Jika ada yang mengira Murong Yu adalah seekor semut saat ini, dia akan benar-benar buta. Orang ini mungkin yang terkuat di antara mereka. Orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Murong Yu dan yang lainnya dengan sangat baik mendefinisikan kekuatan Murong Yu lagi. Kekuatan orang ini mungkin yang kedua setelah yang kuat yang tidak dapat dijelaskan itu. Orang-orang dari keluarga Bai berkata demikian. Bahkan Dewa mendalam 9 surga dari keluarga Bai bahkan lebih malu, dan diam-diam untungnya mereka tidak bergerak. Kalau tidak, mereka akan mati saat ini. Murong Yu berdiri di kehampaan, dan setelah melirik dingin ke orang-orang di sekitarnya, dia mengguncang sosoknya dan kembali ke tempat itu. Kekuatanmu di luar dugaanku. Mingji menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut, dan berkata dengan ringan. Mingji tahu bahwa Murong Yu kuat, tetapi ini terjadi setahun yang lalu. Awalnya, dia mengira bahwa kekuatan Murong Yu tidak mengalami kemajuan apapun selama tahun ini, tetapi sekarang tampaknya dia jelas-jelas melewatkannya. Murong Yu tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat ke samping Jin Yuan. Karena tindakan Murong Yu mengejutkan, tidak ada seorang pun di sekitar yang berani bergerak. Dengan dukungan para prajurit dewa, semua jenis pil dan pembuluh darah abadi, kera emas bermata api dengan mudah memblokir kesengsaraan terakhir. Namun, sangat disayangkan bahwa Murong Yu merasa bahwa setelah kemenangan berakhir, langit dan bumi tidak menenggelamkan cahaya putih susu itu. Tetapi Murong Yu merasa lega setelah memikirkannya. Seperti Zhao Ziqing, bahkan jika ada istana bawah tanah, dia hampir tidak dapat bertahan dari malapetaka. Setelah 9 kematian dan 69 malapetaka, cahaya putih susu jatuh. Kesengsaraan kera emas bermata api hanya sedikit lebih mengerikan daripada kesengsaraan biasa, dan itu belum mencapai kondisi dasar untuk mendaratkan cahaya putih susu. Saya berhasil. Kera emas bermata api kembali dan menyerahkan pil ajaib dan sejenisnya kepada Murong Yu. Murong Yu mengambil kembali semua senjata ajaib itu, dan Xian Mei juga ikut serta. Lagi pula, dengan kekuatan kera emas bermata api saat ini, ada begitu banyak harta di tubuhnya, yang tidak akan membantunya, sebaliknya, itu akan menyebabkan banyak masalah dan bahaya. Sudah pergi, sudah pergi. Melihat kera emas bermata api telah menyelesaikan kesengsaraan, orang-orang di sekitar harus pergi. Namun, yang mengejutkan mereka, Murong Yu dan yang lainnya tidak pergi. Sebaliknya, mereka melihat Yu Mengqing juga berjalan keluar, agak jauh dari Murong Yu dan yang lainnya. Dia juga dari alam negeri dongeng Daluojin, apakah dia juga akan melewati malapetaka?
Orang-orang di sekitar yang hendak pergi tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Yu Mengqing dengan mata terkejut. Bahkan mereka dari keluarga Bai juga seperti ini. Ada apa? Masih ada orang yang melewati malapetaka. Mengapa keluarga kuat itu belum datang ke sini? Sementara mereka di keluarga Bai terkejut, mereka sedikit tidak senang. Siapa yang tahu apakah Murong Yu dan yang lainnya akan meninggalkan Xingzhou? Begitu mereka pergi, sulit bagi keluarga Bai untuk menemukan mereka. Ledakan. Setelah Yu Mengqing menjauh dari Murong Yu dan yang lainnya, dia langsung menarik 6 atau 9 kesengsaraan. Awalnya, bakat-bakat Yu Mengqing hanya biasa saja. Setelah melewati istana bawah tanah, bakatnya sedikit meningkat, dan dia telah mencapai tingkat kejeniusan biasa, yang mirip dengan kera emas. Oleh karena itu, malapetakannya mirip dengan kera emas. Guntur perampokan terus menghantam, dan Yu Mengqing melewatinya dengan relatif mudah, tanpa kesulitan apapun. Masih ada satu perampokan terakhir. Selama Anda melewati guntur perampokan ini, 6 atau 9 hari malapetaka Yu Mengqing telah berlalu sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis, menutupi langit, menutupi kehampaan, menutupi Murong Yu dan yang lainnya, lalu menamparkan mereka dengan keras. Aura yang membuat orang berdebar-debar, dan jiwa gemetar karenanya, keluar, dunia menjadi luar biasa, dan Murong Yu dan yang lainnya yang tertekan hampir hilang. Di bawah tekanan aura yang menakutkan ini, Murong Yu baik-baik saja, tetapi Zhao Ziqing dan yang lainnya hampir hancur oleh tekanan itu. Terutama Yu Mengqing, yang sedang melintasi malapetaka, menyemburkan seteguk darah di bawah tekanan. Xianjun, ekspresi Murong Yu menjadi suram. Pengadilan kematian. Mingji menjerit dingin, membanting tangannya yang besar, dan meraih kehampaan yang jauh. Pada saat yang sama ketika silence melesat, napas yang menakutkan itu langsung menghilang. Yu Mengqing juga memanfaatkan kesempatan ini, menelan sejumlah besar pil dan pembuluh darah abadi, dan pada saat yang sama mengorbankan ratusan prajurit raja untuk menghalangi kesengsaraan terakhir. Kekosongan itu hancur, dan tangan yang mati itu langsung meraih ke dalam kekosongan. Murong Yu melihat ke lorong kosong yang hancur menjadi keheningan, tetapi dia melihat seorang pria paruh baya di kejauhan, yang melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh dengan ekspresi kekaisaran. Mingji mendengus dingin, lalu mencengkeramnya dengan tangan besar, lalu menjepit leher pria paruh baya itu dengan satu tangan, lalu melewati waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, lalu mencengkeramnya secara langsung. Oh, tangan besar yang sunyi itu mundur, mendengus dingin, dan melemparkannya dengan santai. Seketika, orang kuat yang baru saja menyerang Yu Mengqing itu tiba-tiba terlempar ke kaki Murong Yu seperti karung pasir. Setelah suara teredam, orang kuat itu langsung terbanting ke tanah. Karena hubungan kekuasaan telah tertahan oleh keheningan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Penatua Bai Fan. Pada saat ini, anak-anak keluarga Bai di kejauhan berseru. Penatua Bai Fan, itu adalah eksistensi tingkat penatua dalam keluarga Bai, kekuatannya sangat kuat, dan dia telah mencapai tahap tengah Xianjun. Bahkan dalam keluarga Bai, kekuatan Bai Fan berada di tingkat atas, dan itu adalah eksistensi yang dihormati oleh anak-anak keluarga Bai mereka. Hanya saja eksistensi yang biasanya mereka hormati, tetapi saat ini mereka dibuang seolah-olah mereka dibuang ke tempat sampah. Ini benar-benar mengejutkan. Semua orang di keluarga Bai menatap sisi Murong Yu dengan kaget dan tak terbayangkan. Mereka tidak dapat memahami bagaimana orang yang sangat kuat ini tiba-tiba ditangkap dari kehampaan yang jauh oleh orang yang tampaknya biasa saja itu. Jelas, tadi Bai Fan yang menyerang, tidak hanya mencoba membunuh Yu Mengqing, tetapi juga ingin membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Namun, serangannya sangat konyol di depan keheningan alam kaisar abadi. Dia sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Murong Yu dan yang lainnya, dan bahkan dia ditangkap oleh Ming Ji secara langsung. Yu Mengqing juga telah melewati Jielei terakhir, ketika dia terbang kembali dengan pucat. Mengqing, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Murong Yu dengan ekspresi muram. Yu Mengqing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, hanya sedikit pingsan. Baru saja, Yu Mengqing hampir ditekan sampai mati oleh napas Bai Fan, dan ditambah dengan 6 atau 9 kesengsaraan, Yu Mengqing hampir terbunuh.
Meskipun dia berhasil selamat dari malapetaka pada akhirnya, dia juga terluka parah. Murong Yu menyerang Yu Mengqing dengan kekuatan hidup untuk memulihkan luka internalnya. Segera, dia menatap Bai Fan dengan ekspresi muram. Pada saat ini, Bai Fan, karena kekuatannya yang terkurung oleh silence, bangkit dari tanah dengan susah payah. Jelas, Ming Ji juga sangat kesal karena tembakan Bai Fan, dan dia mulai sedikit lebih keras. Pada saat ini, Bai Fan memiliki darah di sudut mulutnya, wajahnya pucat, matanya kusam, dan ekspresinya ketakutan. Jelas, dia telah terluka parah. Apakah kamu dari keluarga Bai? Murong Yu telah mendengar seruan orang-orang dari keluarga Bai di kejauhan, tetapi dia masih menatap Bai Fan dan bertanya dengan suara yang dalam. Bai Fan, patriark tua. Meskipun Bai Fan ketakutan, dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa dia takut tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Bagaimanapun, silence terlalu kuat. Orang-orang dari keluarga Bai sangat baik dan kuat. Awalnya, aku tidak akan terlalu peduli padamu, tetapi kamu membuat masalah lagi, dan kamu tidak harus terus ada di keluarga Bai. Sekarang Mengqing, dia hanya akan kuserahkan padamu, kata Murong Yu dingin. Bunuh saja. Yu Mengqing melirik Bai Fan dengan jijik, dan bahkan tidak repot-repot membunuhnya. Boom! Melihat bahwa Yu Mengqing tidak memiliki pikiran untuk melakukannya, kera emas Huoyan langsung mengangkat gada emas dan memukul kepala Bai Fan dengan satu tongkat. Meskipun Bai Fan, yang tidak berdaya, adalah orang kuat di tahap tengah Xianjun, tubuh fisiknya sama sekali tidak dapat menahan serangan kera emas bermata api, dan kepalanya dihantam oleh kera emas bermata api dengan tongkat. Mereka membunuh tetua Bai Fan. Di kejauhan, orang-orang dari keluarga Bai tampak luar biasa, tetapi mereka dengan cepat berubah menjadi ekspresi ngeri. Ming Ji, bantu aku mengalahkan Raja Peri, dan yang lainnya akan menyerahkannya padaku. Murong Yu melirik keluarga Bai di kejauhan, dan berkata dengan dingin. Melarikan diri, Raja Abadi dari keluarga Bai bereaksi untuk pertama kalinya, berteriak, menyebar dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Beberapa orang yang tersisa juga melarikan diri ke segala arah. Ming Ji mengangguk, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung mengalahkan Raja Abadi keluarga Bai yang melarikan diri. Pada saat yang sama, Murong Yu telah meningkatkan kecepatannya dan mengejarnya. Ledakan, napas kuat yang beberapa kali lebih kuat dari Dewa Mendalam 9 Surga biasa meledak dari tubuh Murong Yu. Dengan teriakan, Murong Yu telah bergegas ke belakang salah satu Dewa Mendalam 9 Surga dan menusuk pada saat yang sama. Dewa Mendalam 9 Surga tiba-tiba terkejut, dan pada saat yang sama dia hendak melarikan diri, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Kemudian ada suara keras di telinganya, dan kesadarannya benar-benar hilang pada saat berikutnya. Di kejauhan, semua orang hanya melihat Murong Yu berubah menjadi cahaya hitam dan muncul di belakang Dewa Abadi 9 Surga ini, lalu meledakkan Dewa Abadi 9 Surga dengan satu tembakan. Kecepatannya begitu cepat sehingga mata mereka tidak bisa bereaksi. Setelah Auzu.com menembak Dewa Abadi 9 Surga dengan satu tembakan, sayap cahaya hantu di belakang Murong Yu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, Dewa Abadi 9 Surga lainnya diledakkan lagi oleh Murong Yu. Aku melihat sosok Murong Yu terus bergerak cepat, dan kemanapun dia lewat, tidak ada satupun dari 9 Dewa Abadi dari keluarga Bai yang menjadi lawannya, dan bahkan tidak ada seorang jenderal pun yang ditembak mati olehnya. Kekuatan Murong Yu benar-benar mengerikan. Namun, yang paling menakutkan adalah dia hanyalah alam surga dan keabadian. Lebih dari selusin Dewa Abadi 9 hari dibunuh oleh Murong Yu dalam waktu singkat, dan tidak ada satupun dari mereka yang lolos. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Belum lagi kecepatan dan kekuatan Murong Yu yang mengerikan, bahkan jika beberapa dari mereka lebih cepat dari Murong Yu, masih ada Kaisar Abadi Ming Ji di pihak Murong Yu. Sekarang, hanya Raja Abadi dari keluarga Bai yang dijatuhkan oleh Ming Ji yang masih selamat. Pada saat ini, Murong Yu, yang melihat aura pembunuh dan niat membunuh, berjalan selangkah demi selangkah, Raja Abadi yang kekuatannya dipenjara oleh keheningan, wajahnya menjadi semakin pucat. Namun, dia tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Mati, Murong Yu datang, tetapi berkata dengan acuh tak acuh,
lalu melambaikan tombak di tangannya. Dengan hembusan, kepala Raja Abadi dari keluarga Bai terbang dan langsung dibunuh oleh Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu seperti dewa pembunuh, kejam dan tak kenal ampun. Bahkan ketika orang-orang di sekitar melihat penampilan pembunuh Murong Yu, mereka mundur jauh. "Ayo kembali dulu," kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Seketika, kelompok mereka kembali ke Xingzhou. Karena kekuatan hidup, luka Yu Mengqing cepat pulih. Setelah transisi, kekuatan dia dan kera emas bermata api jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Mingji, aku akan menghancurkan keluarga Bai sekarang, aku tidak tahu apa maksudmu." Setelah memulihkan luka Yu Mengqing, Murong Yu menemukan Mingji dan bertanya. "Bai Fan itu ingin membunuhku sebelumnya, dan tidak perlu bagi keluarga Bai ini untuk terus ada," kata Mingji ringan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, itu sudah cukup untuk membuatnya. Sebenarnya, Bai Fan ingin membunuh Silence pada saat yang sama. Namun, jika hanya karena alasan ini, Pluto tidak perlu menghancurkan keluarga Bai. Sekarang, dia memutuskan untuk menghancurkan keluarga Bai, pasti bukan karena alasan ini, tetapi karena Murong Yu. Sebelumnya, Silence hanya melindungi Murong Yu selama 100.000 tahun. Namun, setelah masa-masa kontak ini, meskipun waktunya belum terlalu lama, tetapi gagasan tentang kesendirian telah berubah tanpa disadari. Murong Yu memiliki keterampilan medis yang dapat disebut horor, dan memiliki kekuatan yang jauh melampaui alam yang sebenarnya. Secara keseluruhan, itu menunjukkan bahwa Murong Yu tidak akan menjadi orang biasa. Sekarang dia hanya Luo Tianxiang, dia telah mencapai prestasi seperti itu. Di masa depan, bagaimana jika dia menjadi kaisar? Dengan bakat, dan keterampilan medis Murong Yu, Silence hampir pasti, dan Murong Yu pasti akan menjadi dewa di masa depan. Dan meskipun dia adalah orang kuat di alam kaisar abadi, dia tidak memiliki ide untuk menjadi dewa, karena itu terlalu mustahil. Dan jika Anda memilih untuk mengikuti keberadaan yang kemungkinan besar akan menjadi dewa, akan ada banyak manfaat di masa depan. Bahkan jika Murong Yu tidak bisa menjadi dewa, tetapi dengan keterampilan medisnya, akan mutlak untuk melintasi dunia peri di masa depan. Dengan demikian, keberadaan yang mengikuti, tidak akan kehilangan muka Silence. Tentu saja, Mingji belum menjadi pengikut Murong Yu, tetapi jika butuh waktu lama, dia mungkin menjadi pengikut Murong Yu. Baizu adalah salah satu dari sejuta negara bagian di dunia peri, dan keluarga Bai berada di atas Baizu. Tentu saja, Baizu tidak dinamai seperti ini karena keluarga Bai. Di Baizu, selain keluarga Chobai, ada juga kekuatan kelas 1 yang tidak kalah hebatnya dari keluarga Bai, yaitu keluarga Shen. Namun, di seluruh Baizu, keluarga Bai dan keluarga Shen saling bertarung. Mereka adalah dua penguasa Baizu. Mereka begitu kuat hingga hampir dapat menduduki seluruh Baizu. Bai Cheng adalah markas keluarga Bai, dan sebagian besar orang di seluruh kota berasal dari keluarga Bai. Inti dari seluruh keluarga Bai ada di Bai Cheng. Pada saat ini, di kejauhan, kedua sosok itu memancarkan aura yang menakutkan, terbang ke arah keluarga Bai dengan kecepatan kilat. Napas yang ganas itu seperti lautan badai tanpa penyembunyian apapun, dan dilepaskan dengan sembarangan, penuh dengan niat membunuh dan niat jahat. Orang-orang dari keluarga Bai segera bereaksi. Kedua aura yang liar dan kuat ini jelas tidak baik. Oleh karena itu, Dewa Mendalam 9 surga dari keluarga Bai bergegas keluar dari Bai Cheng satu demi satu untuk menemui dua pembangkit tenaga listrik yang cepat meraihnya. "Siapa yang datang?" Bai Cheng ada di depan, "Tolong berhenti." Seorang Dewa Mendalam 9 surga menatap orang yang datang di depannya dengan ekspresi muram dan berteriak, "Mati!" Di antara kedua orang itu, salah satu pemuda berpakaian hitam hanya melirik pria itu dengan acuh tak acuh, lalu mendengus, dan kemudian menusuk dengan sebuah tembakan. Dengan suara, bang, yang teredam, Dewa Mendalam 9 surga yang dibicarakan oleh keluarga Bai tidak bereaksi sama sekali, dan meledak oleh satu tembakan oleh pemuda berpakaian hitam itu. Serangan musuh. Serangan musuh. Melihat seorang pria kuat di pihaknya terbunuh oleh lawan dengan satu pukulan, orang-orang dari keluarga Bai terkejut sejenak, dan kemudian mereka bereaksi. Kemudian, alarm keras terdengar dari jauh di Bai Cheng. Huh. Pada saat yang sama ketika Dewa Abadi 9 surga mengeluarkan peringatan, di Bai Cheng,
orang-orang kuat dari keluarga Bai membubung ke langit, bergegas menuju keluar kota. Engah, engah, engah. Hampir pada saat yang sama ketika Dewa Abadi 9 Surga mengeluarkan peringatan, pemuda berpakaian hitam itu membuat gerakan lain. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di tempat itu seketika. Kemudian, beberapa Dewa Abadi 9 Surga dari keluarga Bai seperti orang pertama, dan mereka dibombardir menjadi awan kabut darah langsung di kehampaan. Dalam waktu singkat, 6 atau 7 ahli di alam Dewa Abadi 9 Surga telah dibunuh oleh orang-orang yang datang. Bagaimana mungkin? Orang itu hanya alam Luo Tianxiang, dia benar-benar membunuh Dewa Abadi 9 Surga seperti membantai seekor anjing. Pada saat ini, banyak dewa di Baicheng akhirnya bereaksi, mereka semua melihat kehampaan dengan kaget. Pemuda berpakaian hitam. Luo Tianxiang, seorang pemuda berpakaian hitam. Itu benar, orang ini adalah Murong Yu. Orang di sebelah Murong Yu adalah keheningan dari alam Kaisar Abadi. Karena urusan keluarga Bai, mereka berdua telah mencapai Baizu, Baicheng, dan ingin menghancurkan keluarga Bai. Kalian bukan dari keluarga Bai. Biarkan aku meninggalkan Baicheng segera, atau kalian akan membunuhku. Setelah membunuh 9 dewa abadi yang mendalam dari keluarga Bai dalam sekejap, suara Murong Yu terdengar di seluruh keluarga Bai. Itu bergema. Siapa yang gila, berani bersikap sombong, apakah kalian ingin mati? Ahli dari keluarga Bai terus terbang dari kota dan menembaki Murong Yu. Namun, di foto dalam pencegahan mengerikan Murong Yu untuk membunuh Dewa Abadi 9 Surga dalam satu pukulan, para ahli biasa dari keluarga Bai hanya menghadapi Murong Yu dari kejauhan, dan tidak berani terlalu dekat dengan Murong Yu, apalagi tidak ada yang menembak. Namun, ketika keluarga Bai keluar dari beberapa raja abadi yang kuat, keberanian orang-orang itu tumbuh, dan mereka bergegas menuju Murong Yu. Di antara mereka, salah satu raja abadi menunjuk tangannya yang besar langsung ke arah Murong Yu. Untuk menjatuhkan Murong Yu. Murong Yu hanya melayang di kehampaan, menatap orang-orang ini dengan dingin, tanpa berpikir untuk menghindar. Melihat bahwa serangan raja abadi akan jatuh pada Murong Yu, dia akan memberikan Murong Yu satu pukulan. Pada saat ini, Pantom bergerak. Tepatnya, Pantom tidak bergerak, hanya mendengus dingin. Engah, raja abadi yang menembak tangannya langsung hancur berkeping-keping, dan kemudian seluruh tubuhnya langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah, yang runtuh di kehampaan. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari keluarga Bai tidak dapat menahan diri untuk mundur secara serempak. Semua orang menatap keheningan dengan ngeri. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa alasan mengapa pembangkit tenaga listrik di alam Raja Peri meledak menjadi awan darah adalah karena dengusan dingin keheningan. Dengusan dingin menyebabkan orang kuat di alam Raja Peri meledak menjadi kabut darah, kekuatan seperti itu, bahkan Raja Peri tidak dapat mencapainya. Kemudian, Jiji adalah Kaisar Abadi. Pembangkit tenaga listrik dari alam Kaisar Abadi. Tidak ada keluarga Bai yang buta, dan saat ini mereka semua telah menemukan kekuatan kasihan. Wus, wus, wus. Sosok-sosok itu terus-menerus bergegas keluar dari kota putih, dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Pada awalnya, bahkan dengan peringatan Murong Yu, tidak ada yang meninggalkan Baicheng. Namun, setelah melihat bahwa kekuatan Ming Ji begitu mengerikan, orang-orang ini tidak sabar untuk meninggalkan Baicheng. Saat ini, keluarga Bai tidak dapat lagi melindungi mereka. Dan mereka tidak mau bertahan hidup bersama keluarga Bai, jadi mereka secara alami memilih untuk meninggalkan Baicheng. Dalam waktu singkat, banyak sekali orang dari keluarga Bai meninggalkan Baicheng. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang dari keluarga Bai. Namun, untuk orang-orang ini, Murong Yu terlalu malas. Karena orang-orang ini meninggalkan keluarga Bai ketika bencana mendekat, dia tidak takut orang-orang ini akan membalas dendam padanya setelahnya. Karena orang-orang ini tidak memiliki ide balas dendam. Teman-teman, apakah kalian melihat apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Yang disebut musuh harus diselesaikan dan tidak diselesaikan. Bagaimana kalau kita duduk dan menyelesaikan kesalahpahaman ini? Seorang lelaki tua terbang dari kota putih, berdiri tidak jauh dari Murong Yu, dan perlahan berkata sambil memperhatikan Murong Yu. Sebenarnya, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Silence. Adapun Murong Yu, bahkan jika dia kuat, dia tetap saja seekor semut di matanya.
Tidak ada gunanya untuk melihat lagi. Leluhur keluarga Bai, orang kuat di puncak tahap akhir Xianjun, dikatakan dapat mencapai tahta hanya dalam satu langkah. Setelah melihat lelaki tua itu, seorang raja peri berseru di luar Baicheng. Kaisar abadi setengah langkah. Leluhur keluarga Bai sangat kuat, tetapi ketika menghadapi orang ini, mereka sangat bersemangat. Tampaknya keluarga Bai menendang lempengan besi hari ini dan mungkin akan hancur. Kata. Mendengar kata-kata orang ini, wajah Bai Feng tiba-tiba menjadi suram, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dan pada saat yang sama melotot ke Raja Peri yang berbicara. Memang, meskipun dia hanya seorang pria kuat di alam abadi mendalam 9 hari. Tetapi Bai Feng merasa bahwa silence seperti gunung suci yang mengangkanginya. Dia hanya bisa melihat ke atas, atau bahkan melihatnya. Auzu.com pada saat yang sama, Bai Feng bahkan merasakan napas kematian dari Pantom. Napas semacam ini sangat menakutkan. Saat menghadapi keheningan, Bai Feng merasa seperti anak berusia 3 tahun yang menghadapi binatang buas kuno. Tidak dapat menahan pukulan, dan bahkan tidak dapat memikirkan perlawanan. Dia adalah alam puncak tahap akhir Xianjun, dan dia dapat menjadi pembangkit tenaga kaisar hanya dalam setengah langkah Xiandi. Jika orang kuat setingkatnya tidak dapat melahirkan pikiran perlawanan, maka Mingji adalah orang kuat setingkat kaisar abadi. Di bawah kaisar, semuanya adalah semut. Bahkan jika Bai Feng adalah kaisar abadi setengah langkah, di depan kaisar abadi yang sebenarnya, dia hanyalah seekor semut. Kapan keluarga Bai memprovokasi Kaisar Xian? Bai Feng bingung, dan bahkan pikiran konyol muncul di benaknya, Murong Yu dan yang lainnya mungkin telah menemukan orang yang salah. Karena itu, dia memiliki kata-kata sebelumnya. Kamu adalah leluhur keluarga Bai. Bai Hao adalah junior favoritmu. Mingji tidak berbicara, tetapi Murong Yu melangkah maju dan berkata dingin pada Bai Feng. Jantung Bai Feng berdegup kencang untuk sementara waktu. Ketika Murong Yu berbicara seperti ini, dia telah mencegah pihak lain mencari orang yang salah. Jelas, pihak lain sedang mencari keluarga Bai mereka. Bai Hao bajingan kecil ini. Bai Feng tidak bisa menahan erangan dalam hatinya. Dia akhirnya tahu identitas Murong Yu dan yang lainnya sekarang. Karena, belum lama ini, dia memotret Bai Fan, seorang pria kuat di ranah Raja Abadi, untuk membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Pada saat ini Murong Yu membunuh keluarga Bai, tidak perlu dikatakan, Bai Fan dan yang lainnya pasti sudah mati. Lawannya adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar abadi, dan sulit bagi Bai Fan untuk bertahan hidup. Siapa yang diprovokasi oleh sampah Bai Hao ini? Pihak lain memiliki kaisar abadi. Raja abadi lainnya dari keluarga Bai, dan bahkan semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengutuk Bai Hao yang sudah mati dalam hati mereka. Bajingan itu meninggal ketika dia meninggal, tetapi dia merekrut pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar abadi untuk keluarga Bai. Ini adalah kutukan bagi keluarga Bai. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar hari ini, keluarga Bai mungkin akan musnah. Insiden Bai Hao adalah kecerobohan keluarga Bai kita. Dua orang, tidak tahu bagaimana menyelesaikan keluhan kita. Keluarga Bai kita bersedia menyelesaikan masalah ini dengan cara apapun. Bai Feng menatap Murong Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Dilihat dari kata-kata Murong Yu tadi, dia terkejut menemukan bahwa Murong Yu tampaknya bertanggung jawab, dan keheningan di alam kaisar abadi tampaknya adalah bawahan Murong Yu. Penemuan ini membuat Bai Feng ketakutan, dan dia terus mengutuk Bai Hao dalam hatinya. Jika Bai Hao tidak mati, dia pasti ingin menembak mati bajingan ini. Bisakah orang yang memiliki kaisar abadi sebagai pengawalnya adalah orang biasa? Orang seperti itu akan memprovokasi. Apakah kamu benar-benar bersedia menghabiskan semua biaya untuk menyelesaikan masalah ini? Murong Yu menatap Bai Feng dan berkata dengan ringan. Hati Bai Feng mendesah, tetapi begitu dia berbicara, dia masih berkata, kami bersedia menghabiskan semua harga, tentu saja, dalam kisaran yang dapat kami tanggung. Akhirnya, Bai Feng menambahkan kalimat lain. Murong Yu mencibir, kalau begitu, kalian semua dari keluarga Bai Luo Heavenly Fiery Realm dan di atasnya akan memerintah diri sendiri. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan keluarga Bai kalian, jika tidak setelah hari ini, tidak akan ada keluarga Bai di alam peri. Wajah Bai Feng dengan galak berkata, teman, jangan terlalu berlebihan.
Keluarga baik kami telah menunjukkan ketulusannya, apalagi yang kamu inginkan. Apapun yang tidak kamu inginkan, orang-orang di atas Luo Tianxiang semuanya menentukan nasib sendiri, dan aku dapat melepaskan kalian semua, jika tidak, kalian semua akan mati, tidak seorang pun akan tinggal. Kata Murong Yu dengan dingin. Wajah Bai Feng muram, menatap Murong Yu dengan niat membunuh. Anggota keluarga Bai yang lain juga menatap tajam ke arah Murong Yu, bersiap untuk bergerak. Beri kalian waktu 10 napas untuk mempertimbangkan. Jika kalian tidak membuat keputusan setelah 10 napas, maka aku akan membuat keputusan untukmu. Kata Murong Yu dingin. Wajah Bai Feng muram, dan aura pembunuh di tubuhnya hampir memadat menjadi substansi. Kalian tunggu perintahku dan serang pemuda berpakaian hitam itu secara bersamaan. Jika kalian tidak dapat membunuh mereka dengan satu pukulan, kalian harus melarikan diri sejauh yang kalian bisa. Bai Feng berkata dengan suara yang dalam kepada orang-orang kuat di keluarga Bai. Leluhur tua, Raja Peri dari keluarga Bai, Raja Abadi yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Orang itu adalah orang kuat di alam Kaisar Abadi. Keluarga Bai kita bukanlah lawannya. Setelah kalian melarikan diri, simpan api untuk keluarga Bai dan balas dendam di masa depan. 10. Waktunya habis, silence, bunuh mereka semua untukku. Ketika Bai Feng sedang mentransmisikan suara, Murong Yu langsung berteriak 10. Angka 1-9 semuanya dihilangkan. Kamu curang. Bai Feng meraung marah. Karena Murong Yu tidak menghitung, dia masih mengatur urusan pemakaman melalui transmisi suara, tetapi dia tidak menyangka Murong Yu begitu berkhianat. Jelas, Murong Yu sama sekali tidak melepaskan pikiran mereka. Sebelum suara Murong Yu jatuh, Ming Ji sudah mengambil tindakan. Tangan besar itu memotret dengan keras, Bai Feng, seorang pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Abadi setengah langkah, tidak memiliki waktu reaksi sama sekali, dia sudah terbunuh oleh satu pukulan keheningan, dan dipukuli menjadi awan darah. Leluhur keluarga Bai dibunuh secara langsung, dan mereka yang meninggal tidak bisa mati lagi.